Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita mulai masuk ke teori kritisnya sebelum masuk ke komunikasi. Jadi, yang pertama, Habermas mengkritik cara berpikir modern yang kita sebut rasional. Rasional itu bagus, cuma orang modern rasionya jenis rasio instrumental. Rasio instrumental itu, rasio itu hanya alat untuk mencapai tujuan. Jadi rasio itu hanya senjata kita untuk mewujudkan keinginan kita. Rasio instrumental. Instrumentalia itu kan alat. Kalau musik instrumentalia itu kan isinya hanya alat-alatnya yang dibunyikan, nggak ada suaranya. Kalau ada suaranya nggak bisa disebut, ada suara vokalnya itu kan biasanya nggak disebut instrumentalia. Jadi kayak musik karaoke itu kan biasanya disebut instrumen saja. Hanya alat, karena tujuannya bukan instrumennya kan, tujuannya kan bunyinya lagunya. Jadi rasio instrumental itu akal kita ini kita pakai hanya untuk mewujudkan keinginan kita. Kita pingin apa, terus dasarnya pakai rasio, pakai akal. Akalnya hanya alat. Rasio instrumental ini ya hidup kita memang bisa begitu. Cuma tidak semuanya bisa memanfaatkan akal dengan cara ini. Ini pas cocok hanya untuk dunia objektif tadi. Yang kepentingan teknis itu cocok kalau pakai rasio instrumental. Tapi untuk dua dunia yang lain tidak bisa. Untuk dunia manusia yang subjektif, yang intersubjektif tidak bisa pakai rasio instrumental. Kalau dipaksa pakai rasio instrumental, yang terjadi reifikasi. Reifikasi itu pembendaan. Apa-apa terus diposisikan kayak benda. Sejarah dianggap kayak benda, sifatnya matematis. Nanti budaya dianggap kayak benda, sifatnya matematis. Hubungan sosial dianggap kayak benda, sifatnya pasti. Tidak bisa. Jadi, tidak bisa begitu katanya Habermas. Rasio instrumental tidak bisa dipakai untuk semuanya. Orang modern memakai rasio instrumental untuk semuanya. Ya di situ ada ilustrasi, misalnya kita nebang pohon untuk bikin jembatan atau untuk bikin perahu. Tujuan kita kan pengen nyebrang. Itu pakai rasio instrumental cocok karena kita berhadapan dengan pohon. Pohon yang kita tebang terus dibikin perahu atau dibikin jembatan. Pohonnya tidak akan komplain. Manut saja sama kepentingan kita. Ya kalau pohonnya bisa komplain kan nanti jadi film kartun. Ya dia manut aja mau dijadikan perahu kayak dia kan tidak akan usul, mbok saya jangan dijadikan jembatan biar nggak diinjek-injek kan tidak begitu dia. Ya manut aja wong dia pasif. Ini pakai rasio instrumental nggak masalah. Tapi kalau berhadapan dengan manusia dengan gaya ini tidak akan nyambung. Yang terjadi nanti penjajahan, dominasi. Jadi berhadapan dengan manusia tidak bisa pakai rasio instrumental. Jadi jangan dipakai untuk segala dunia, hanya untuk dunia benda saja, dunia yang objektif. Kita menggunakan rasio instrumental. Nah, yang disarankan oleh Habermas jangan rasio instrumental. Kalau berhubungan dengan manusia itu namanya rasio komunikatif. Jadi ini yang sering kita lupakan. Jadi tadi dibilang ya, setiap orang dalam hal apapun, pengetahuan jenis apapun ada kepentingannya.
Ketika kita berhadapan dengan orang lain, berarti apa? Ya berkomunikasilah, biar tidak tabrakan antar kepentingan. Saya pingin apa, kamu pingin apa. Itu kalau modelnya rasio instrumental, kamu memperalat saya memperalatmu hasilnya. Kamu jadi alat saya, karena kalau nggak ada, mungkin kamu jadi alat saya untuk biar saya semakin terkenal, biar saya semakin itu. Kamu juga jadikan saya alat untuk kepentinganmu belajar filsafat. Ini kan rasio instrumental, padahal kita manusia sama manusia. Katanya Habermas, manusia sama manusia jangan instrumental, tapi komunikatif, komunikasi. Pak, saya butuhnya ini loh Pak. Oh iya, saya juga butuhnya ini. Kita sambung aja. Pak, saya ingin belajar Pak. Oh iya, saya ingin ngajar. Kuatel saya ingin ngajar misalnya. Loh itu kan komunikasi namanya. Bapak ingin ngajar, saya ingin belajar. Nyambung, itu komunikasi. Tapi kalau instrumental, karena saya ingin ngajar, kamu duduk di situ ya, saya ajar. Biar kepentingan saya mengajar beres. Nah itu rasio instrumental. Tidak dua arah, tapi satu arah. Subjek objek. Kamu saya jadikan objek untuk kepentinganku, itu rasio instrumental. Tapi rasio komunikasi itu, kamu pingin apa, terus kamu ucapkan, saya pingin apa, saya ucapkan, terus kita bikin kesepakatan bersama. Itu namanya komunikasi. Misalnya kamu punya teman satu kamar, itu kalau rasio instrumental ya gimana caranya temanmu yang di kamar ini kamu manfaatkan untuk kepentinganmu. Temanmu juga pengen mengobjekkanmu untuk kepentingannya. Mesti kacau hidupnya. Karena kamu tidak kerasan mesti di kamar itu. Yang enak apa? Komunikasi wong sesama manusia. Mungkin yang ini kalau tidur ngorok, yang ini ndak. Kan tinggal diatur. Yo, kamu yang ngorok tidurnya belakangan ya, saya tak tidur duluan. Karena kalau yang ngorok tidurnya awal, saya tidak bisa tidur. Terus yang ngorok bilang, ya enggak apa-apa, cuma nanti kamu tidur duluan, saya tidur belakangan, begitu saya tidur, kamu bangun jangan salahkan saya. Ya wis enggak apa-apa, yang penting saya sempat tidur. Itu kan namanya komunikasi. Sudah disepakati sebelumnya. Ketika dosen masuk kelas pertemuan pertama, terus dia bilang, kuliahnya gini ya, sudah ikut saja ini, itu rasio instrumental. Kalau rasio komunikasi, saya usul kuliahnya begini, kalian ada permintaan apa? Minta A, B, C, D, oh usulmu jelek, bagus saya. Doa ya. Jadi itu komunikasi namanya. Katanya Habermas, ya manusia sama manusia ketika berinteraksi jangan saling mengobjekkan, tapi mengkomunikasikan kepentingan. Jadi dari situ nanti lahir teorinya yang terkenal, Theory of Communicative Action. Teori tindakan komunikatif. Kalau didefinisi di bukunya, tindakan komunikasi itu apa? Interaksi minimal dari dua orang untuk menghasilkan mutual understanding tentang satu kondisi tertentu. Mutual understanding itu hasilnya adalah rencana dan koordinasi apa yang harus dilakukan bersama. Itu namanya communicative action. Jadi apalagi orang sebanyak ini, hanya 2 orang saja sudah bisa melakukan communicative action. Kalau 1 orang tidak bisa. Loh Pak, saya bisa komunikasi dengan saya sendiri, ya itu namanya subjek dengan itself tadi. Dengan dirinya sendiri, bukan sama yang lain. Communicative action itu minimal 2 orang. Loh kan saya bisa pura-pura kayak orang lain Pak, ngobrol sendiri ya. Kalau ketahuan orang kamu dianggap stres. Nggak, jadi ngomong sama dirinya sendiri juga itself, dengan dunia subjektif. Ini dunia komunikatif yang melibatkan orang lain. Kenapa ini dilakukan? Untuk mutual understanding, saling memahami tentang sesuatu yang berhubungan untuk hidup bersama. Apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan saat kita bareng-bareng. Nah itu tindakan komunikatif.
Ini kritik awalnya pada paradigma kerja yang dicanangkan oleh kelompok Marxis klasik. Jadi modenya Marxis klasik itu kan mode saling menaklukkan. Setelah kapitalisme hancur, nanti muncul diktator proletariat. Setelah itu masyarakat tambah kelas yang dikoordinasikan oleh pengelolanya dan seterusnya. Ini kan sama, saling balas membalas. Katanya Habermas tidak akan selesai kalau model begitu. Jadi modelnya harus tidak revolusioner, tidak saling menjatuhkan, tapi saling komunikasi. Tidak lagi paradigma kerja lagi, tapi komunikasi. Wong ini hidup bersama kok. Kalau setelah komunikasi bersama diputuskan kerja, ayo kerja, enggak apa-apa. Jadi ini urusan manusia sama manusia, subjek-subjek, bukan subjek sama objek. Hari ini kita sering berpikir subjek-objek, termasuk kepada orang lain. Orang lain selalu jadi objek kita, untuk kepentingan kita, untuk kepuasan kita. Itu yang jadi titik kunci kenapa dunia sosial itu jadi menyebalkan. Karena relasinya selalu relasi mengobjekkan. Nanti ini kan termasuk teorinya Sartre yang terkenal itu, sehingga muncul orang lain itu jadi neraka. Bagiku, gara-gara ada orang lain aku tidak bisa ngapa-ngapain sekarang. Mau kesini pakai celana pendek, tidak bisa. Mau kesini sambil ngerokok tidak boleh. Mau itu gara-gara ada orang lain. Coba kamu sendirian, nggak pakai baju pun nggak masalah. Maka itu orang lain ada neraka. Itu kan Sartre. Biar tidak kejadian begitu, kalau dia Habermas ya kembangkan paradigma komunikasi. Wong kita ini manusia sama manusia. Komunikasi inilah yang dilupakan oleh teori kritis generasi awal. Ya boleh kita tidak setuju sama modern, tapi orang modern yang kita kritik itu juga manusia. Yang hidup bareng-bareng kita. Maka kalau tidak hati-hati nanti kita kritik, kita tawarkan sistem, akhirnya gantian sistem kita yang menghegemoni. Mereka nanti tidak setuju lagi, ganti sistem, gonta-ganti terus. Maka katanya Habermas jangan begitu. Ini manusia sama manusia, ayo rundingan bersama, ayo komunikasi. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.